Prof ini kan diajak ya untuk masuk lagi ke pemerintahan, Prof ya. Diajak untuk masuk Iya. lagi. Terus kemarin di podcast terus terang, saya kutip Terus langsung, terang. Saya bicara terus terang. bicara terus terang. Ini alasannya etis, karena alasan etis, Prof tidak mengiyakan untuk masuk ke Iya. pemerintahan saat itu. Cenderung untuk tidak, tapi mau saya sampaikan langsung. Cenderung untuk tidak. Tapi ya itu yang. Ya sebenarnya itu sih tawaran kepada saya itu saya rahasiakan. Tapi tiba-tiba ada yang bocor secara halus masuk ke podcast bocor halusnya Tempo. Tiga-tiga berbicara dia seperti yang benar-benar saya alami, gitu. Persis, Bro. Iya, bahwa katanya Pak Mahfud tuh ditawari oleh seorang pejabat tinggi negara, pejabat senior, tapi Pak Mahfud tidak memberi keputusan, gitu, sehingga ndak jadi kan gitu di podcastnya bocor halus itu. Terus saya kaget, saya kan sudah bersepakat untuk yang menghubungi saya itu bahwa itu harus dirahasiakan. Tapi kalau sudah muncul begitu isunya, lalu saya diamkan, berarti berita itu bohong kan gitu kan? Ini harus saya klarifikasi. Itu sebabnya lalu saya berbicara terus terang di podcast terus terang. Saya bilang betul saya diajak gitu. Jadi pada waktu itu kan tanggal 7 saya ditelepon oleh pejabat tersebut untuk segera bertemu, ayo ke sini katanya. Nggak bisa, saya ada di Jogja. Aduh katanya, terus kapan pulang? Ya besok lusa, saya bilang. Saya besok kuliah dulu di Jogja. Besok sore saya pulang, tapi kita bisa ketemu besok lusa, saya bilang. Lalu tahu-tahu tanggal 8 itu ada reshuffle. Termasuk Menko Polkam yang masih dikosongkan. Gitu. Loh ada reshuffle. Terus saya ketemu dengan pejabat tersebut, jenderal seorang jenderal senior, sangat ya orang pemerintahan juga, orang dalam. Saya bertemu terus diberitahu Pak Mahfud, katanya, ini kemarin terjadi reshuffle, Menko Polkam diganti, lalu ini perlu Menko Polkam seorang yang bisa menjembatani ketegangan antara Polri dan TNI. Betul. Kata dia. Dan itu orangnya adalah Pak Mahfud menurut diskusi-diskusi di internal kami. Nah, saya kaget kan enggak pernah mau berpikir tanya itu. Akhirnya saya bilang saya enggak bilang tidak juga, tapi tidak bilang iya. Karena kan ada standar etik yang saya pakai. 22 April tahun 2004 ketika MK mengatakan pemenang Pilpres adalah Prabowo Gibran, kan saya sudah membuat jumpa pers. Pertarungan perebutan kursi presiden sudah selesai. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Silahkan selamat bekerja. Saya bilang begitu kan. Lalu wartawan nyeletuk, Bapak mau enggak? Mau masuk enggak? Kalau diajak, ini kan udah banyak nih. Pak Prabowo katanya mau ngajak semuanya, kan gitu kan waktu itu. Saya bilang, saya punya standar etika. Secara etis tidak tepat saya masuk ke situ, karena menurut saya dalam pertarungan politik seperti ini, jabatan-jabatan politik itu diberikan kepada yang menang dan pendukungnya. Iya kan? Politik kan begitu. Betul. Ilmu politik dalam arti taktis, strategis kan begitu. Meskipun ada ilmu politik tuh bukan begitu. Ilmu politik tuh harus kompak. Kalau Indonesia kan itu lain. Saya nilai etis yang saya pakai, ya dong, kasihkan aja tempatnya para di situ yang berjuang kan banyak. Iya kan? Masa mau dikasihkan saya? Masa saya mau masuk ke situ? Sudah, saya di luar aja. Lalu kemarin tiba-tiba muncul pertanyaan itu. Saya gelagapan enggak jawab juga. Saya enggak bilang tidak. Tapi saya berpikir nanti kalau pikiran saya itu masih itu akan terjadi Oktober.
kekosongan kan Pak Jamari, Pak siapa, Pak Safri Samsudin dan Sesnek ketika berpidato memberi informasi bahwa jabatan Menko Polkam itu akan dikosongkan 2 atau 3 bulan. Betul, Nah, betul. saya berpikir Oktober. Jadi jawabnya nanti aja. Gitu. Tiba-tiba ya saya pulang aja ke Jogja, saya kan orang Jogja. Gitu. Nah, itu tawarannya. Sehingga pada saat-saat akhir reshuffle berikutnya itu muncul sudah saat akhir nama Jamari Caniago gitu. Ya itu proses di dalam lah ya. Nah itu sebabnya kalau saya ditanya apa betul Bapak waktu itu kan menjelang pembentukan kabinet yang kedua pergantian Pak Polkam kan siang malam berbagai media, berbagai podcast udah menyebut saya tuh calon kuat karena memang kemudian itu menjadi semacam berita yang memang bersumber dari istana juga gitu. Komentar-komentar istana tuh ada ke situ dikembangkan kan oleh masyarakat sampai akhirnya muncul di bocor halus itu saya kaget loh kok bocor saya diem ini Jogja bersembunyi kok tiba-tiba bocor di Jakarta gitu. Saya tanya ke bocor halus kok bisa ya kamu tahu itu? Saya kan tidak pernah bicara dengan kamu. Yang tahu itu kan hanya saya dan pejabat itu. Loh Pak, saya tahu dari orang yang tahu. Ya udah kamu kalau sudah tahu yang tahu, saya kan jurnalis juga lah ya. Apa pekerja podcast, pekerja berita. Saya tidak pernah menyalahkan orang begitu. Ya sudah. Gitu. Saya hormati pekerja, malah saya anggap hebat dia bisa mencari pintu masuk untuk tahu berita yang sebenarnya dirahasiakan.